Srimad Bhagavate Mahamuni Kimva Pareswara Satya Hridya Varudyate Prakriti Susruni Satsana Nigaman Alpana Vigaritam Param Sukam Padam Brita Rasam Yutam Pibata Bhavatam Rasamalayam Muhura Prasika Gurva Anato Pasanam Saksat Bhakti Yogam Adoksaye Lokasa Janako Vivang Cakre Sattva Samhitam Yesam Ve Suryamana Yang Krishne Paramapurushe Bhakti Rupayate Pungsam Soka Mahamayapa Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yang Vaishnavam Priyam Yasmin Paramahamsam Ekam Amaram Gyanam Param Giyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahitam Naiskalunyam Avishkritam Tatsvam Supatam Vicaraparo Bhaktya Vishenara Artayam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Vasarupa Vedantam Parivritam Sarva Vedyanta Saramhi Sriva Saram Saram Samurita Sarva Vedita Itihasanam Saram Saram Samurita Sarva Vedanta Saramhi Sriva Kamitete Tatra Samrita Kaptasya Nanyakrasya Ravi Krishna Bhakti Rasa Saru Sri Bhagavato Krishna Bhakti Rasa Saru Sri
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Nigama Kalpataru Galutam Balam Sukamukadam Terwasyamitam Vibata Bhagavatam Rasa Malayam Muhurako Rasika Wibawakara. Srimad Bhagavatam adalah intisari dari kesusastraan Weda ataupun pengetahuan Weda. Dan Srimad Bhagavatam ini dijelaskan juga sebagai buah matang dari kesusastraan Weda. Dari semua pengetahuan Weda. It has been sweetened, ya. Dan buah yang matang ini menjadi lebih manis lagi ketika setelah disentuh oleh burung suka. Jadi kalau di India dikenal bahwa mangga adalah buah yang paling manis katanya, tapi kita pernah beli mangga di India tidak lebih baik dari mangga di Bali. Ya. Jadi buah mangga itu jelaskan yang paling manis, dan buah yang sudah manis itu akan menjadi lebih manis lagi kalau dia sudah digigit atau dipatuk ya oleh burung kakak tua atau oleh perak. Ya. Begitu pula Srimad Bhagavatam ini adalah buah matang dari kesusastraan Weda, dan Srimad Bhagavatam ini menjadi lebih indah, lebih manis lagi ketika disampaikan ulang oleh Srila Sukadeva Goswami. Ya. You who are truthful and really mellow should always try to taste this ripened fruit. Ya. Jadi semua orang ataupun para penikmat yang ingin menikmati rasa manis yang ada di dunia materi ini, cobalah menikmati buah matang dari kesusastraan Weda ini, menikmati Srimad Bhagavatam ini. Para penikmat yang memiliki pikiran yang dalam, ya, sepanjang Anda tidak kusuk di dalam rasa rohani ini, ya, Anda harus melanjutkan untuk menikmati Srimad Bhagavatam ini. Jika Anda belum merasakan manisnya Srimad Bhagavatam ini, jangan bosan dulu, ya. Hendaknya terus mendengarkan Srimad Bhagavatam ini. Ya, you should continue testing the Srimad Bhagavatam. Lanjutkan menikmati Srimad Bhagavatam ini. And when you are fully absorbed in bliss, dan ketika Anda sudah kusuk di dalam sukacita rohani, dalam kebahagiaan rohani, you should go on testing it will forever, dan lanjutkan menikmati Srimad Bhagavatam ini, ya, untuk selamanya. Jadi tidak ada, kita perlu mencari kenikmatan ataupun kebahagiaan di luar daripada mendengarkan Srimad Bhagavatam. Anato pasanam saksat bhakti yoga manoksage lokasya janato wijwam cakre satwa sangitam. Penderitaan material dari semua makhluk hidup adalah merupakan hal yang tidak terhindarkan bagi mereka. Tapi semua penderitaan ini dapat dikurangi dengan menghubungkan diri dengan proses pengabdian cinta bakti rohani. Ya. Jadi di dunia material ini kita, ya, semua makhluk hidup akan mengalami penderitaan materialnya, dan ini hal yang wajar, ya, itu yang memang harus kita lewati. Tapi bagaimana caranya mengurangi penderitaan material ini? Ini hanya bisa dikurangi ketika kita menghubungkan diri kita dengan proses bakti. Tetapi masyarakat umum tidak mengetahui hal ini. Karena itu, ya, Srila Vyasadeva yang sangat ahli dan terpelajar menyusun kesusastraan Weda ataupun Srimad Bhagavatam ini, ya, yang mana hanya terhubung secara langsung kepada personal Tuhan yang Maha Esa melalui proses bakti. Jadi di sini di dalam sloka ini dijelaskan, ya, untuk masyarakat umum dan orang-orang yang kurang paham, ya, beliau menyusun Srimad Bhagavatam ini, ya, supaya mereka juga mendapatkan rasa manis dari pengetahuan rohani ini.
Yasam Vaisrayamanayam Krishne Paramapuruse Bhakti Rupaya Pungsam Soka Mahabhaya Pahaya. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, hanya dengan menyiapkan telinga kita, menyerahkan telinga kita untuk mendengarkan ya kesastraan Weda ini, ya, maka rasa pengabdian cinta rohani kepada Krishna akan muncul dengan sendirinya. Ya. Sprout up at one, ya, dan ketika rasa bakti ini muncul di dalam hati kita, semangat bakti muncul di dalam hati kita, maka itu akan segera mencabut soka, moha, dan baya. Soka artinya hayalan, ya, pendidikan material, ya, baya, ya, soka, moha artinya hayalan, dan baya artinya kecemasan, ketakutan yang kita alami di dunia material ini. Setiap orang, ya, setiap jiwa di dunia material ini pasti akan melalui tiga hal ini. Soka artinya ya, penderitaan, ya, soka, moha yaitu hayalan, dan baya. Selalu kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Ya. Kenapa kita selalu mengalami ketakutan dan kecemasan? Karena tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kemana kita akan pergi setelah meninggalkan badan ini? Ya. Karena itu kita selalu cemas. Walaupun kita mungkin orang memiliki kekayaan, kehebatan, kedudukan dan sebagainya, tapi dia sepanjang dia tidak mengerti apa tujuan hidup yang sebenarnya, mereka akan berada dalam kecemasan ini. Ya. Karena itu Srimad Bhagavatam dijelaskan lebih lanjut. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaisnavam Priyam. Ya. Srimad Bhagavatam ini adalah Purana Amalam, adalah kesastraan ataupun kitab suci yang bebas dari cacat celah. Ya. Dan Vaisnavam Priyam, dan yang sangat dicintai oleh para Vaisnava atau para penyimak munding Tuhan. Yasmin paramam ahsyam ekam amalam gyanam paragyate. Ya. Ini juga sangat dicintai oleh para Vaisnava, dan menjelaskan Srimad Bhagavatam ini menjelaskan tentang pengetahuan yang murni yang berkaitan dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahitan Nandris Karunyam Aviskritam Tat Sram Supatam Bicarana Para Bhaktawi Muncenarahan. Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan maksud untuk menjadi bagaimana kita bisa menjadi bebas dari dunia material ini, dan bersamaan dengan proses pengetahuan rohani, ya, pembebasan dan pengabdian bakti. Jadi Srimad Bhagavatam ini menjelaskan segala-galanya. Srimad Bhagavatam ini dicintai oleh para manusia ataupun para penyembah murni Tuhan. Ya. Srimad Bhagavatam ini adalah Purana ataupun kitab suci yang bebas dari cacat celah. Karena Srimad Bhagavatam ini tidak menjelaskan tentang Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ya. Srimad Bhagavatam ini sepenuhnya menjelaskan tentang pelayanan bakti, pengetahuan rohani. Bukan, tidak ada satupun pengetahuan material yang dijelaskan di sini. Ya. Juga Bhagavatam ini sangat dicintai oleh para Vaisnava, ya, karena menjelaskan tentang pengetahuan yang murni, ya, yang sangat dicintai oleh para manusia. Ya. Siapapun yang dengan serius berusaha untuk memahami Srimad Bhagavatam ini, yang sudah mendengarkan dengan cara yang baik dan tepat, ya, dan mengucapkannya ataupun menyampaikan dengan penuh cinta bakti rohani, dengan penuh bakti, maka dia akan sepenuhnya terbebaskan. Jadi begitu indahnya Srimad Bhagavatam, ya. Hanya dengan serius mendengarkan ataupun dengan serius menyampaikan Srimad Bhagavatam ini dengan penuh cinta bakti, maka otomatis seorang akan mencapai pembebasan.
Artaya Brahma Sutranam Bharataka Nirnaya Gayatri Vasarupaso Deretan paling berimatan. Ya. Semua maksud ataupun ya meaning of the Vedanta Sutra, the full purport of Mahabharata. Jadi Srimad Bhagavatam ini adalah penjelasan yang otoritatif dari Vedanta Sutra. Ya. Vedanta Sutra disusun oleh Srila Vyasadeva sebagai kesimpulan-kesimpulan dari ajaran-ajaran Veda. Karena itu disebut Veda Anta, yaitu puncak akhir daripada Veda. Tapi kemudian para Mayavadi memberikan ulasan ataupun penjelasan terhadap Vedanta Sutra ini yang disebut Saririka Bhashya, yaitu penjelasan-penjelasan yang tidak menyentuh kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, tapi memuji tentang Brahma, Naka dan sebagainya seperti itu. Ya. Tetapi Srimad Bhagavatam ini di sini rasanya adalah penjelasan yang autentik dari Vedanta Sutra. Ya. Dan juga di dalam Srimad Bhagavatam ini juga menjelaskan tentang Mahabharata. Ya, di bagian awal dari Srimad Bhagavatam ini itu bagaimana Srila Vyasadeva Bhisma berpulang, ya, kan di sana bagaimana Parikshit Maharaj lahir, besar dan sebagainya. Ya, itu kan bagian daripada Mahabharata juga dijelaskan lagi di dalam Srimad Bhagavatam ini. Dan juga Srimad Bhagavatam ini adalah memberikan penjelasan ataupun komentar terhadap Brahma Gayatri. Karena itu sloka pertama dan terakhir dari Srimad Bhagavatam itu adalah sebenarnya juga adalah seperti mantra Gayatri. Ya. Di dalam sloka pertama, di bagian akhir daripada sloka itu Satyam Param Dimahi. Ya. Dimahi itu juga ada di dalam Gayatri mantra, bukan? Ya. Pracudayat atau Dimahi itu sama, artinya kita memusatkan pikiran pada personal Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa yang disebut dengan Satyam Param di sini? Ya. Satyam Param artinya kebenaran yang tertinggi, kebenaran mutlak itu adalah personal Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sri Krishna yang dijelaskan. Jadi Gayatri mantra itu sebenarnya juga menjelaskan tentang personal Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan sloka terakhir dari Srimad Bhagavatam skala 12 juga menjelaskan ya, yang pada juga kata Dimahi juga ada di sana. Ya, karena itu dijelaskan bahwa Srimad Bhagavatam ini adalah penjelasan yang mendalam tentang Gayatri mantra ini. And the fully explained knowledge of the Vedas are all present in Srimad Bhagavatam. Dan uraian-uraian lebih panjang lebar tentang pengetahuan Veda ini juga dihadirkan di dalam Srimad Bhagavatam. Itu juga dijelaskan dalam Garuda Purana yang dikutip kemudian dalam Chaitanya Charitamrita Madhya Lila yang bab 25 sloka 143. Sarva Vedanta Sarabhi Sarva Vedi Iti Asanam Ya Saram Samudrika. The essence of all Vedic literature and all stories has been collected in Srimad Bhagavatam. Jadi semua intisari dari pengetahuan Veda dan cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah kuno, ya, itu semuanya dikumpulkan di dalam Srimad Bhagavatam. Ya. Sarva Vedanta Saramhi Sri Bhagavatam Isyate Tad Rasa Merita Kriptasya Nanyatra Syat Rati Wajib. Srimad Bhagavatam is declared to be the essence of all Vedanta philosophy. Jadi Srimad Bhagavatam ini juga dinyatakan sebagai intisari dari filsafat Vedanta. One who has felt satisfaction, ya, dan mereka yang sudah merasa berpuas hati, ya, dari
Amrita ya, ini tidak akan tertarik lagi untuk membaca kesastra Weda lainnya. Jadi para mahangsa ataupun para penyembah murid Tuhan yang mereka sudah menikmati manisnya Srimad Bhagavatam ini, mereka tidak akan pernah tertarik lagi untuk ya, mempelajari ataupun menikmati kesastra Weda yang lainnya. Ya. Itu arti beberapa sloka pujian terhadap Srimad Bhagavatam. Dan selanjutnya mengajarkan kita, karena Srimad Bhagavatam ini tidak berbeda dengan Krishna. Srimad Bhagavatam adalah yang perwujudan ataupun karunia Avatara Krishna dalam bentuk sastra, dalam bentuk kitab suci. Jadi untuk mengerti Krishna hanya dengan cara bakti. Begitu pula untuk mengerti Srimad Bhagavatam juga harus dengan bakti. Ya, bagaimana kita di dalam Kali Yuga ini mengembangkan bakti? Itu diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi karena Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna adalah Wibu, maka Srimad Bhagavatam juga adalah Wibu. Ya, karena itu untuk kita memahami Srimad Bhagavatam ini, kita hendaknya mengembangkan cita bakti, ya, karena bisa dimengerti dengan bakti. Ya. Jadi sekarang kita lanjutkan membaca Srimad Bhagavatam. Ya. Kita baca dari Srimad Bhagavatam skala 10 bab 6 ya. Sloka 37-38 ya. Pabyam Bhakta Redi Stabyam Wandyabhyam Loka Wandita Anggam Yasya Samakramya Bhagavan Api Tak Stanam Yatudani Api Sa Swargam Apawa Janani Gatim Krishna Bukta Stana Sira Kim U Gaya Numatara Padabhyam Bhakta Hrdis Padabhyam Bhakta Hrdistabhyam Padyam Bhakta Hrdistabhyam Wandyabhyam Lokavandita Wandyabhyam Lokavandita Anggam Yasya Samakramya Anggam Yasya Samakramya Bhagavan Apitastanam Bhagavan Apitastanam Yatu Danya Pisa Swargam Yatu Danya Pisa Swargam Awapajani Janani Gatim Awapajanani Gatim
Krishna Bhuktastana Iksira, Krishna Bhuktastana Iksira, Kim Ugawa Numatara, Kim Ugawa Numatara. Padvyam bhakta hridistabhyam Vandyabhyam lokavanditai Anggam yasya samakramya Bhagavan apitakstanam Yatu danyapi saswargam Awapajanani gatim Krishna Bhuktastanaksiraha Kim Ugawo Numatara Padyam Bhakta Hridistabhyam Vandavyam Lokavandita Anggam yasya samakramya Bhagavan apitakstanam Yatu danyapi saswargam Awapajanani gatim Krishna Bhuktastanaksira Kim Ugawo Numatara Bhagavana Pitakstanam Yatudanya Pisaswargam Awapajanani gatim Krishna Bhuktastanaksira Kim Ugawo Numatara. Padyam by the two lotus feet dengan dua kaki Padma beliau. Bhakta Hridistabhyam which are always taught by pure devotees, in whose heart the Lord therefore situated constantly. Yang selalu menjadi objek pemikiran dari para penyembahnya yang murni, dan di dalam hati siapa beliau selalu tinggal seterusnya. Vandyabhyam which are always to be praised, yang selalu dipuji. Lokavandita by Lord Brahma and Lord Shiva, oleh Dewa Brahma dan Dewa Shiva, who are praised by all the inhabitant of three worlds, yang mana beliau juga selalu dipuji ataupun dipuja oleh tiga dunia. Anggam the body, badan. Yasya opung, dari siapa, dalam kurung putana. Samakramya embracing, dipeluk. Bhagavan personality Tuhan yang Maha Esa. Api also
also juga. Tanam that breast, payudara tersebut. Yadudani api, although she was a witch, whose only business was to kill small children, and who had tried to kill Krishna also. Jadi walaupun dia adalah seorang raksasi ataupun seorang penyihir atau raksasa yang pekerjaannya ataupun kegiatannya adalah untuk membunuh anak-anak, dan yang juga datang juga mencoba untuk membunuh Krishna, dia artinya putana, Swargam di transcendental abode, dunia rohani. Apa achieve, mencapai. Janani Gating, the position of a mother, posisi ataupun kedudukan sebagai seorang ibu. Krishna Bhukta Stanak Sira. Therefore, because their breast was sucked by Krishna, who drank the milk flowing from their bodies. Karena susunya diisap oleh Krishna, yang meminum susunya yang mengalir dari badan putana ataupun dari badannya. What to speak of? Apa yang perlu dikatakan lagi dari yang Gawaha, the cows, sapi-sapi. Anumatara, exactly like mother, persis seperti ibu-ibu ataupun para ibu, who allow their nipple to be sucked by Krishna, yang membiarkan ataupun menyiapkan ataupun puting susu dari sapi itu diisap oleh Krishna. Kapan itu terjadi? Krishna mengisap susu dari sapi? Kapan itu? Saya ingat. Ketika Brahma mencuri anak-anak sapi dan teman-teman Krishna, disembunyikan selama 1 tahun menurut perhitungan bumi ini. Bagi Brahma hanya sesaat. Jadi selama 1 tahun itu, kalau bayangkan kalau Krishna pulang sendirian setelah anak-anak sapi dan teman-temannya disembunyikan oleh Brahma, bagaimana cemasnya orang tua mereka? Sudah pernah membacanya? Karena itu Krishna lah yang memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak gembala sapi, menjadi teman-teman Krishna dan menjadi anak-anak sapi. Jadi selama 1 tahun penuh, ibu-ibu di Brindawan menyusui Krishna, dan sapi-sapi juga menyusui Krishna. Karena itu di sini dibandingkan putana yang datang kepada Krishna, karena dia sebenarnya adalah witch ataupun raksasa betina ataupun perempuan yang dikirim oleh Kamsa untuk membunuh Krishna. Karena itu di sini dijelaskan dia sebenarnya pekerjaannya adalah membunuh anak-anak itu. Tapi dia ketika datang ke tempat Ibu Yasoda, ke Gokul, dia menampilkan dirinya sebagai seorang gadis ataupun seorang ibu dengan payudara yang besar, dan dia ingin
memangku Krishna, ingin menyusuinya, dan Ibu Yasoda dan yang lain-lain tidak curiga, yang memberikan saja gitu. Karena niatnya dia sudah mengolesi racun yang paling mematikan pada payudaranya Putana. Karena dia sebenarnya hanya ingin membunuh Krishna, tapi dia menyamar sebagai seorang ibu. Ya. Tapi ketika Krishna dipangku, kemudian diberikan untuk mengisap susu, ya, payudaranya Putana, karena itu Krishna menutup mata. Beliau tidak mau melihat wajah Putana. Karena Krishna tahu bahwa dia ini adalah Putana yang datang untuk membunuh saya, tetapi dia mempunyai niat baik untuk memberikan saya susu. Ya, itu pertimbangannya. Karena itu Krishna menutup mata dan mengisapnya. Ya, Krishna mengisap, bukan hanya mengisap air susu dari Putana, tapi sekaligus mengisap rohnya Putana, dan akhirnya Putana mati, meninggal, kan? Seperti itu. Dan juga karena Putana sudah memangku Krishna, siapapun yang disentuh oleh Krishna secara langsung, maka dia otomatis tersucikan. Dan setelah dia meninggal juga, Krishna masih berada di atas badannya Putana, ya, dan berubah menjadi raksasa yang panjang, yang besar begitu, ya. Karena itu, ya, dia mendapatkan posisi sebagai seorang ibu ataupun seorang perawat, ya, di dunia rohani. Begitu murah hatinya Krishna. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Putana ingin membunuh Krishna dan sekaligus juga, ya, ingin menyusui, ingin memberikan susunya? Kenapa tidak dengan cara yang lain dia membunuh Krishna? Tahu cerita awal? Siapa Putana dalam kehidupan sebelumnya? Putri daripada Balimara. Ya. Ketika Sri Wamanadewa datang untuk meminta sumbangan 3 langkah tanah, ya, tanah seukuran 3 langkah kaki Padma Sri Wamanadewa, maka Balimara mengatakan, Anda brahmacari, ya, apa yang ingin Anda kerjakan dengan tanah hanya seukuran 3 langkah kaki Anda? Berapa tanah yang dapat Anda dapatkan gitu, ya. Karena Balimara melihat dia anak kecil, untuk apa dia meminta sesuatu yang kecil itu? Saya memiliki, ya, seluruh alam semesta ini milik saya begitu. Bahkan kalau kamu minta satu planet ataupun satu bumi atau apa, dia bisa memberikannya gitu. Kenapa minta yang kecil? Bahkan kamu ini brahmacari, ya, saya siap memberikan 1000 gadis virgin, gadis suci, ya, dan bersama para pelayannya, seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh Balimara kepada Wamanadewa. Tapi apa yang beliau katakan, kalau orang tidak puas dengan apa yang dia dapatkan dengan cara yang wajar, ya, maka ketika dia diberikan seluruh dunia ini pun, ataupun seluruh objek material yang ada di dunia material ini pun, dia tidak akan pernah merasa terpuaskan. Ya, itu. Jadi artinya apa? Kita harus merasa berpuas hati dengan apa yang kita peroleh dari cara yang benar dan wajar. Kalau kita menginginkan lebih dari itu, pasti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Seperti itu. Berbohong, menipu, ataupun berdagang dengan cara licik, seperti itu, kan? Karena dia ingin mendapatkan lebih dari apa yang dia butuhkan. Karena itu di dalam Isya jelaskan, Isya wasya idam sarwam yat inca jagatam jaga. Kiana tena bujita magrida kasastitana. Ya. Jadi kita harus berpuas hati dengan apa yang kita dapatkan. Jangan mengharapkan lebih dari, karena setiap orang
setiap jiwa, setiap makhluk hidup sudah diberikan jatahnya masing-masing. Ya. Jadi karena itu, ya, ketika putri daripada Balimaran melihat anak yang kecil ini yang begitu tampan, begitu indah, kan beliau Tuhan kan, ya, dia timbul keinginannya, bagaimana kalau saya dapat yang menyusui anak ini, saya menjadi ibu daripada anak ini. Dia timbul keinginannya untuk menjadi ibu daripada Sri Wamanadewa. Tapi kemudian setelah, ya, Balimarat menyetujui apa yang diminta oleh sebagai sumbangan 3 langkah tanah ini, ya, kemudian dituangkan air, ya, tapi Sukracarya sudah mengingatkan, jangan diberikan. Ini bukan anak kecil biasa, ini Tuhan Sri Wisnu ini datang untuk menipu Anda. Kalau Anda memberikan, dia akan mengambil semuanya. Tapi Balimaran mengatakan, saya sudah bersumpah akan memberikan sesuatu. Kalau saya tidak memberikan, saya akan salah, begitu. Karena itu dia menolak perintah gurunya dan dia memenuhi apa yang menjadi keinginan Sri Wamanadewa. Kemudian dengan satu langkah pertama melewati bumi ini, langkah kedua sudah melewati seluruh alam semesta dan menyentuh penutup alam semesta. Dan karena disentuh oleh kaki padma beliau, maka air dari, ya, lautan susu ataupun itu air Ganga turun, kan? Seperti itu dilaksanakan. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Balimaran, sekarang hanya dengan 2 langkah seluruh kekuasaanmu sudah habis. Di mana lagi saya bisa melangkahkan kaki, ya, langkah untuk ketiga ini? Ya. Jadi kalau kamu tidak bisa memberikan di mana saya melangkahkan kaki yang ketiga, maka kamu sudah berbohong. Ya. Tapi seorang raja, ya, seorang kesatria, kalau dikatakan pembohong, dia akan merasa sangat terhina. Karena itu mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa lagi karena Anda sudah mengambil semuanya. Sekarang silahkan injakkan langkah yang ketiga ini di atas kepala hamba. Artinya dia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Wamanadewa. Namun karena kesalahannya menguasai hak milik para dewa dan mengalahkan sebelumnya, karena itu dia juga sebagai kriminal yang melakukan kejahatan sebelumnya. Karena itu dia juga diikat dengan nagapasa istilahnya, ya, karena itu kemudian timbul dendam dari putri daripada Balimaran ini. Dia sudah mengambil keseluruhan hak milik orang tua saya. Bahkan orang tua saya sudah berserah diri sepenuhnya. Ya, tetapi sekarang lagi dihukumnya, gitu. Maka timbul dendam. Ya. Yang tadinya ingin menyusuinya, ya, ingin menjadi ibu daripada Balimaran, dan sekarang dia ingin membunuhnya. Dan karena Tuhan, ya, memenuhi semua kedua-dua permintaan itu, ya, keinginan untuk menyusui dipenuhi. Karena itu, ya, Krishna menghisap susu daripada putana, ya, tapi keinginannya untuk membunuh, bagaimana dia bisa membunuh Tuhan? Ya, maka dialah yang harus dibunuh, gitu. Ya. Jadi itu latar belakang ceritanya seperti itu. Karena keinginannya untuk membunuh, ya, Tuhan, membunuh Krishna ataupun membunuh, ya, Sri Wamanadewa, maka dia menjelma, lahir dalam kehidupan berikutnya menjadi raksasa, menjadi putana, supaya kedua keinginannya itu terpenuhi. Ya. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Krishna selalu bersemayam di dalam hati para penyembahnya yang murni. And he always offered prayers by such a worshipable personality as Lord Brahma and Lord Shiva.
Jadi di sini dijelaskan bahwa personalitas Tuhan yang Maha Esa selalu bersemayam di dalam hati para penyembah yang murni. Ya. Dan beliau selalu dipersembahkan doa-doa pujian-pujian oleh kepribadian-kepribadian yang agung, bahkan seperti Brahma dan Siwa. Ya. And he always offered prayers by such a worshipful personality. Bahkan beliau selalu dipersembahkan pujian-pujian oleh personalitas agung seperti Brahma dan Siwa. Artinya bahwa Dewa Brahma dan Dewa Siwa selalu menyampaikan doa-doa pujian kepada personal Tuhan yang Maha Esa. Because Krishna embraced Putana's body with great pleasure. Karena Sri Krishna sudah memeluk badan Putana dengan penuh sukacita. And sucked her breast, dan mengisap payudaranya, mengisap susunya. Although he was a great witch, walaupun Putana ini adalah raksasi ataupun raksasa yang sangat menakutkan, yang sangat besar, she attained the position of a mother in the transcendental world. Maka dia mencapai kedudukan sebagai seorang ibu. Kalau di sini dalam bahasa katanya artinya nurse. Nurse artinya perawat juga. Karena perawat juga kita diterima sebagai ibu juga, kan? Ya. Dengan cara demikian dia telah mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Ya. Thus achieve the highest perfection. Ya. Bayangkan hanya dengan dipeluk oleh Krishna dan dihisap susunya, dia mencapai kesempurnaan yang tertinggi tanpa melakukan pelayanan bakti apapun. Ya. Terus bagaimana nasib kita yang sudah jungkir balik melakukan pelayanan bakti, sing lubang-lubang misalnya. Bagaimana nasib kita nanti? What then is to be said of the cow whose nipples Krishna sucked with the great pleasure, and who offered your milk very jubilantly with affection exactly like that of a mother. Nah, di sini Putana ini dibandingkan dengan sapi sekarang. Bagaimana kemudian sapi-sapi yang memberikan puting-puting susu mereka itu diisap oleh Krishna, dan sapi itu bertindak seolah-olah sebagai ibunya. Jadi seperti saya sudah katakan tadi, jadi sapi-sapi itu juga, karena sapi-sapi itu juga sadar sepenuhnya akan Krishna. Semua makhluk hidup di Vrindavan mereka sadar sepenuhnya akan Krishna dan selalu ingin melayani Krishna. Karena itu sapi-sapi juga selain dia memberikan susunya kepada anak-anak mereka sendiri, kepada model-modelnya, mereka juga ingin supaya Krishna juga mengisap susunya seperti itu. Karena itu Krishna mengatur sedemikian rupa, dan ibu-ibu di Vrindavan juga begitu. Mereka ingin memperoleh kesempatan untuk menyusui Krishna. Karena itu Krishna harus memenuhi keinginan semua penyembahnya yang murni. Karena itu beliau mengatur sedemikian rupa supaya Brahma seolah-olah dibingungkan, kemudian mencuri, seolah-olah memuji Krishna. Apa betul itu Tuhan bersih? Ada seni nakal gitu. Tapi orang yang anak kecil biasa yang nakal begini, tapi dia telah melakukan kegiatan yang luar biasa. Kegiatan lila apa yang Krishna lakukan sebelum diuji oleh Brahma? Raksasa mana yang dibunuh oleh Krishna? Agasura kan? Yang ular menjadi ular yang besar dan mulutnya seperti goa. Dan ketika Krishna, teman-teman Krishna melihat itu, kok ini sekarang ada goa baru ini? Kelihatannya sangat indah gitu. Jadi mereka sebenarnya ketika dalam perjalanan menuju hutan,
Ya, dia lihat ada itu dan sapi-sapi sudah merumput begitu. Jadi Krishna bersama teman-temannya bermain-main dan melihat itu seolah itu hal yang menarik. Ya, dan lidah ular itu menjulur panjang begitu dan dia berjalan di atas itu dan sebelum masuk ke mulut Agasura itu, teman-teman Krishna melihat Krishna dan dilihat Krishna tersenyum, oh aman. Ya, saya akan masuk dan masuk. Dan ketika masuk, maka ya sudah pingsan masuk ke dalam perutnya, sudah keracunan. Maka Krishna sangat cemas. Bagaimana ini nanti kalau mereka ditelan oleh ular ini? Karena itu Krishna segera masuk ke mulut ular itu. Dan ketika Krishna memang Agasura ini sedang menunggu Krishna untuk masuk. Ya, tapi begitu Krishna masuk ke dalam mulutnya, maka Agasura menutup mulutnya. Ya. Dan kemudian Krishna memperbesar diri beliau dan ya meledaklah kepalanya ataupun leher daripada ya, Agasura ini, ya. Dan akhirnya mati dia. Ya. Dan teman-teman Krishna yang sudah keracunan, sudah pingsan di dalam, dibawa keluar oleh Krishna, dihidupkan kembali seperti itu. Dan setelah dia dihidupkan kembali, maka Krishna bersama teman-temannya pergi ke mana? Pergi lagi karena sudah siang, ya, duduk di tepi Sungai Yamuna, ya. Krishna duduk di tengah-tengah, ya, untuk berbagi bekal, ya. Dan melihat pemandangan yang menarik. Ketika Krishna duduk di tengah-tengah, ya, kalau kita duduk kan ada di tengah-tengah, kemana dia menghadap? Hanya biasanya kalau kita menghadap hanya teman di depan aja yang bisa melihat kita. Ya. Tapi mereka teman-teman Krishna dari belakang juga melihat Krishna menghadap mereka, apalagi yang di depan atau samping seperti itu. Seolah Krishna menghadapi semua mereka seperti itu. Dan melihat pemandangan itu, Brahma menjadi heran. Anak ini siapa sebenarnya? Dia ingin memuji, dia sudah membunuh Agasura seperti itu. Dan sekarang bermain dengan anak-anak ini, berbagi makanan seperti itu. Ketika Krishna membawa sesuatu itu direbut oleh temannya, dia memakannya. Ketika Krishna menggigit apa yang dia bekali, temannya juga merebut saling makan. Jadi ini persahabatan yang equal, yang sejajar antara Krishna dengan teman-temannya. Ya, seperti itu. Dan Brahma kemudian berpikir, saya akan ya menguji anak ini begitu. Maka pertama anak-anak sapi itu yang karena Krishna sudah mengatakan biarkan ya sapi-sapi kita merumput, ya. Di sini ada padang rumput yang sangat luas, marilah kita menikmati makan siang sekarang itu. Karena Krishna sudah tahu kan mengatur segala ini, karena beliau akan memenuhi apa yang menjadi keinginan sapi dan keinginan ibu-ibu di Vrindavan. Maka beliau mengatur supaya Brahma datang mencuri dan sebagainya. Dan pertama anak-anak sapi yang dicuri. Kemudian setelah mereka ya belum selesai makan, ya, Krishna melihat dan teman-temannya cemas. Di mana anak-anak sapi kita? Ya, kok tidak ada kelihatan lagi begitu. Mereka ingin bangun, ingin mencari sapi-sapinya, tapi Krishna yang biar kalian harus langsungkan makan, duduk dan lanjutkan makan, saya akan mencarinya gitu. Sambil dia memegang apa di tangan kirinya atau tangan kanannya memegang butter yang putih itu, ya, bekal beliau. Dan setelah di sana kemari tidak ada sapi-sapi itu. Ketika dia kembali di tempat di mana temannya duduk, teman-temannya itu sudah hilang. Kemudian dia berenung sebentar, oh, Brahma sudah melakukan tugasnya sekarang. Ya. Karena itu kemudian Krishna berpikir, kalau saya pulang sendirian, apa jadinya mereka? Pasti semua penduduk Vrindavan akan gaduh cemas, ya. Dan sapi-sapi juga akan melenguh sepanjang malam memanggil anaknya seperti itu. Maka Krishna kemudian merubah diri beliau menjadi sebanyak anak-anak sapi dan teman-teman Sri Krishna. Ya.
Karena itu ketika anak-anak sapi itu pulang, so when all this calf and the children, the cowherd boys, go back home to their place, yeah, and back to their mother and also to the cows, yeah, all the cows and the mother become so happy to welcome their children, yeah. It's more affection than before, yeah. Jadi ibu-ibu mereka ataupun induk-induk sapi ini menunjukkan cinta kasih yang lebih besar, ya, dari sebelumnya. Begitu anak-anak sapi itu datang kepada induknya langsung bahkan lari menyambutnya dan menjilati kepalanya, menjilat dan membiarkan, ya, anak-anak sapi ataupun godel-godel itu menghisap susunya. Begitu pula para ibu-ibu menyambut putranya, tiba-tiba timbul rasa kasih sayang begitu besar dan menyayangi putra-putranya, menciumi kepalanya, memandikannya, dan mereka tiba-tiba lupa pada Krishna. Ya. Biasanya mereka selalu ingin dapat memandikan Krishna, dapat menyusui Krishna, begitu. Dan sekarang Krishna yang menjadi anak-anak mereka, menjadi anak sapi, ya, otomatis cinta kasih mereka begitu besar pada Krishna dan kepada anak-anak mereka yang sebenarnya adalah Krishna sendiri, dan juga, ya, kepada sapi-sapi itu kepada anak-anaknya. Dan itu berlanjut selama hampir satu tahun penuh, ya. Dan pada saat Krishna membunuh Aghasura dan juga ketika teman-temannya dicuri oleh Brahma, Balaram tidak ikut karena dijelaskan pada saat itu beliau sedang pas hari ulang tahunnya, yang ini tidak diberikan oleh Ibu Rohini untuk pergi ke hutan seperti itu. Dan kemudian setelah 1 tahun, anak-anak sapi itu menjadi lebih besar lagi, dan mereka kemudian mengembalakan anak-anak sapi di dekat Bukit Govardhan, ya. Dan pada saat yang sama, orang-orang tua itu mengembalakan induk-induk sapi juga di Bukit Govardhan, ya. Ketika orang tua mereka melihat anak-anak mereka di bawah mengembalakan anak-anak sapi, ya, dan juga induk-induk sapi di atas, ya, di atas Bukit Govardhan, ketika melihat ke bawah, melihat anak-anak mereka, godel-godelnya, ya, mereka lari induk-induk sapi itu lari dengan kencang ke bawah mencari anak-anak mereka. Begitu pula orang tua berusaha untuk menahan sapi-sapi itu, bahkan marah-marah karena tidak mampu mengendalikannya. Tapi sampai di bawah melihat anak-anak mereka, memeluk anak-anak itu dengan penuh sukacita karena mereka memeluk Krishna sebenarnya. Nah, ketika Balaram melihat pemandangan yang luar biasa itu, Balaram berpikir, kenapa terjadi hal seperti ini? Siapa sebenarnya anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi ini, gitu? Maka kemudian dia bertanya kepada Krishna, kenapa terjadi seperti ini? Maka Krishna menyampaikan hal itu, apa yang terjadi sebenarnya, dengan secara ringkas seperti itu, ya. Gitu. Jadi bahwa semuanya itu kan Balaram kan tahu kan tidak bisa dibohongi, karena beliau melihat itu semuanya adalah Krishna dan anak-anak sapi itu, dan teman-temannya itu adalah Krishna semua, gitu, ya. Kenapa terjadi seperti ini, gitu. Dan kemudian ketika Brahma kemudian Krishna dan Balaram kemudian kembali ke tempat yang semula setahun sebelumnya mengembalakan sapi-sapi lagi. Kemudian Brahma datang melihat, loh, ini kok teman masih bersama teman-temannya, anak-anak sapi juga masih ada semuanya, gitu. Bingung. Kemudian Brahma melihat ke tempat di mana beliau menyembunyikan anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi itu. Di sana juga dilihat bahwa, ya, masih tidur semuanya di sana. Ya, ketika Brahma melihat lagi ke tempat Krishna dan teman-temannya, maka Brahma melihat bahwa
sapi-sapi dan anak-anak sapi itu adalah Wisnu yang bertangan 4 semuanya, seperti itu. Baru Brahma mengerti, oh, saya sudah melakukan kesalahan yang besar ini. Maka Brahma segera mengembalikan anak-anak sapi dan teman-teman Krishna itu, dan karena itu sekarang yang asli anak-anak sapi dan teman-teman Krishna yang asli sudah kembali, maka semua manifestasi langsung dari Krishna, perbanyakan langsung Krishna dalam bentuk anak-anak sapi dan teman-teman Krishna itu sudah berubah menjadi bentuk tangan padan, semuanya masuk kembali kepada Krishna, seperti itu. Maka akhirnya Brahma turun dari dari kendaraannya, dari angsa, dan menyampaikan mohon maaf kepada Krishna dan menyampaikan doa-doa pujian pada Krishna, seperti itu. Ya. Jadi itu ceritanya seperti itu. Karena itu di sini jelaskan, ya, bahkan ya, she attained the position of mother in the transcendental world, and those achieve the highest perfection. Jadi Putana karena memberikan, ya, susunya untuk dihisap oleh Krishna, maka dia mencapai kedudukan sebagai seorang ibu di dunia rohani. What then to be said? Apa yang pantas, yang perlu kita jelaskan lagi bagi sapi-sapi yang dengan ikhlas, dengan penuh sukacita memberikan memberikan susunya untuk dihisap oleh Krishna, bukan hanya 1 kali saja selama 1 tahun begitu, ya. Jadi otomatis karena sapi-sapi itu juga adalah teman-teman Krishna, ya. Jadi seperti itu ceritanya, demikianlah, ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Prabhupada. Ya. This verse explains how the personal service rendered to the Supreme Personality of Godhead. Di dalam sloka ini menjelaskan tentang bagaimana pelayanan cinta bakti rohani ini dipersembahkan kepada personal Tuhan Yang Maha Esa. Apa? Whether directly or indirectly. Jadi pelayanan, ya, bakti yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik langsung maupun tidak langsung, ya, knowingly or unknowingly, secara sadar dilakukan ataupun secara tidak sadar, become successful, itu akan mencapai sukses. Karena itu jangan pernah kita menyesal ketika kita sudah, ya, mengikuti proses perjalanan bakti ini, ya. Jangan dulu menghitung kapan saya akan sempurna begitu, ya. Karena kewajiban kita adalah untuk melakukan pelayanan, bukan untuk menghitung hasilnya. Hasilnya itu adalah Krishna yang punya tanggung jawab. Ya, sama seperti kita, tugas kita dalam melayani kaki paduan guru kerohanian, melaksanakan perintah-perintah guru kerohanian kita. Dan apa hasil akhirnya nanti, itu adalah tanggung jawab guru. Ya, Sila Gurudev, Sila Prabhupada mengatakan murid mempunyai tanggung jawabnya sendiri, guru juga mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Ya. Kewajiban murid adalah untuk melaksanakan perintah guru, melayani guru dengan penuh cinta kasih tanpa kepalsuan. Ya. Guru mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan murid, seperti itu. Jangan kita sebagai murid, ya, mempertanyakan tugas guru ataupun kewajiban guru itu. Ya. Saja saya nurun agak kayak menyelamatkan agak gitu. Ya. Jangan pernah ragu kepada guru kerohanian. Ya, karena guru kerohanian, ya, sudah bersumpah untuk menyelamatkan. Ketika diksa berlangsung, kan diksa artinya dibyagyana tato dajya. Di artinya dibyagyana, ksa artinya ksapayanti. Ya, guru memberikan pengetahuan rohani, ya, menghubungkan diri kita kembali kepada Krishna melalui proses diksa. Dan pada saat yang sama, ya, ksapayanti artinya beliau mengambil reaksi-reaksi dosa kita. Itu tugas guru juga, ya, memberikan pengetahuan rohani dan mengambil reaksi dosa kita, supaya kita ringan untuk bisa melaksanakan pelayanan bakti, itu maksudnya, ya.
Jadi karena itu, ya, kewajiban kita adalah sebagai murid adalah melaksanakan perintah dan melayani guru kerohanian kita dengan penuh cinta kasih tanpa kepalsuan. Jika kita melakukan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya, sebagai contohnya bagaimana Srila Prabhupada melaksanakan perintah dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tanpa berpikir panjang ataupun keraguan sedikit pun, akhirnya Prabhupada mencapai kesempurnaan, mencapai kesuksesan yang besar, menjadi acarya di seluruh dunia. Tidak ada acarya yang baik dia lebih hebat daripada pendiri-pendiri agama yang sudah ada. Ya, dia menyelamatkan seluruh dunia dan dia memberikan Krishna Bhakti seperti itu. Ya. Dan jika kita juga melakukan hal yang sama pada Guru dan Krishna dengan pengabdian yang penuh cinta bakti kepada beliau, maka pasti juga kita akan mencapai sukses dalam kehidupan spiritual ini. Putana was neither a devotee nor a non-devotee. Ya. Jadi Putana bukan seorang penyembah, juga bukan penyembah gitu. Ya. Artinya statusnya tidak jelas gitu karena dia seorang raksasa. Ya. She was actually a demoniac. Ya. With instructed by Kamsa to kill Krishna. Dia adalah raksasi yang asurik ataupun seorang raksasa yang diperintah oleh Kamsa untuk membunuh Krishna. Ya. Nonetheless, in the beginning, she assumed the form of a very beautiful woman. Namun untuk melaksanakan tugasnya, ya, pertama dia mengambil wujud sebagai seorang wanita, ya, and approach Krishna exactly like an affectionate mother. Dan kemudian dengan wajah wanita itu dia mendekati Krishna dengan mendekati Krishna persis seperti ibu yang penuh kasih sayang. Ya, affectionate mother artinya ibu yang penuh kasih sayang. Ya. So that Madhya Yashoda and Rohini did not doubt her sincerity. Karena kemudian melihat Putana dengan sikap yang begitu baik, ingin memanggil Krishna, ingin menyusui Krishna dengan sikap sebagai seorang ibu seperti itu, Ibu Yashoda dan Ibu Rohini tidak curiga sedikit pun, ya, tidak meragukan ketulusannya. The Lord looked all this into consideration. Karena itu Krishna mempertimbangkan semua ini. And thus she was automatically promoted to a position like that of Madhya Yashoda. Karena itu kemudian setelah Putana dibunuh, ya, maka dia diberikan kedudukan seperti seorang ibu di dunia rohani. Ya. As explained by Vishwanatha Chakravarti Thakur, ya, there are various roles one may play in such a position. Sebagaimana dijelaskan oleh Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ada berbagai macam peran yang dimainkan oleh setiap orang, ya, dalam posisi seperti itu. Putana was immediately promoted to Vaikuntha Loka. Jadi Putana segera dipromosikan ataupun dikirim ke Vaikuntha Loka, which is also sometimes described as swarga. Ya, di dalam sloka ini dijelaskan, ya, dengan kata swarga. Swarga bukan swarga di dunia material ini, tapi dalam hubungan ini adalah swarga, adalah Vaikuntha Loka. Ya. The swarga mentioned in this verse is not material heavenly planet. Sudah dijelaskan di sini bahwa kata swarga di sini bukan mengacu kepada planet-planet surga di dunia material ini, but the transcendental world. Ya, tapi itu mengacu kepada dunia rohani ataupun planet Vaikuntha.
In Vaikuntha, Putana attained the position of a nurse. Ya, di Vaikuntha, Putana mencapai kedudukan ataupun posisi sebagai seorang nurse, artinya apa? Sebagai perawat, ya. Datri Ucitan, ya. As described by Uddhava, sebagaimana dijelaskan oleh Uddhava, Putana was elevated to the position of a nurse and maid servant in Goloka Vrindavan to assist Mother Yasoda. Ya, dan Putana kemudian mencapai kedudukan sebagai sebagai perawat, ya, di dunia rohani, ya, dan menjadi pelayan langsung Ibu Yasoda dalam merawat Krishna. Bayangkan, ya, betapa murah hatinya Krishna. Ya. Putana saja yang secara tidak sengaja lakukan pelayanan baktinya, memberikan, hanya menyusui Krishna, ya, mereka mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, ya. Dan sapi-sapi itu juga dibandingkan, apalagi apa dapat dikatakan sapi itu menyusui Krishna dengan penuh, ya, keibuan, ya, berarti sapi-sapi itu juga mendapat kedudukan yang mungkin lebih tinggi daripada kedudukan daripada Putana, kan? Seperti itu maksudnya. Ya. Karena itu juga waktu speak it we, ya, apalagi yang dapat kita katakan, kalau kita juga sepanjang hidup kita mendedikasikan, ya, pikiran, kata-kata, tindakan kita dalam proses bakti ini untuk melayani Guru dan Krishna dengan penuh cinta bakti, apakah kita tidak akan mencapai sukses juga? Hah? Pasti. Ya. Karena itu jangan pernah sedikit pun ragu ataupun bersedih, kecewa. Tadi ragu bertahun-tahun ragu menjadi penjual sing merasa apa gitu, ya. Yeah. Maybe we have some question to ourselves. We already so long time I become nobody, do so many things. What I have nothing. I lost everything like that. Yeah. And what we will gain at the last? Yeah. Apa yang akan kita capai akhirnya? Yeah. Our duty is to perform the personal service. Kewajiban kita adalah untuk melaksanakan pelayanan bakti ini. Ya. Hasilnya bukan kita yang menghitung. Itu hasilnya adalah tanggung jawab Krishna, tanggung jawab Guru. Begitu. Jadi Krishna mempunyai kewajiban, Guru mempunyai kewajiban, kita juga punya kewajiban. Ya. Jangan kita ikut campur kewajiban Guru, tugas Guru ataupun kewajiban Krishna. Kita bukan hak kita untuk menilai Guru dan Krishna. Mari kita belajar untuk mengkoreksi diri dan belajar yang melihat pada diri kita. Sudahkah kita setulus Putana ataupun setulus sapi-sapi itu untuk menyusui Krishna? Ya. Itu harus kita pertanyakan pada diri kita. Kalau jawabannya iya, pasti jawabannya juga nanti akan sukses gitu. Tapi kalau jawabannya belum, ada something wrong pada diri kita, ataupun ada sesuatu yang kurang dalam pelaksanaan bakti kita ini. Dan itu perlu kita tingkatkan lagi, kita mengoreksi diri kita lagi, ya, dan perlu lebih semangat lagi, ya. Dan pelayanan bakti itu begitu luas, ya, sesuai dengan minat kemampuan kita masing-masing. Ya. Ada yang, ya, dan juga apa yang harus kita lakukan, pelayanan apa yang harus kita lakukan, kita harus bertanya kepada guru kerohanian kita masing-masing apa yang beliau inginkan. Nah sekarang pertanyaan, setelah kita menerima diksa dari guru kerohanian, sudahkah pernah kita bertanya pada guru kita, oh Guru Maharaj, saya sudah sekian tahun saya menerima karunia diksa dari Anda, tapi saya kok belum merasa apa-apa. Ya, apa yang salah, apa yang harus saya lakukan kepada Anda begitu? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Ya. After we take initiation from Guru, from spiritual master, have we asking the Guru, what
what I have to do now? After we take mercy from you, what I have to do for you? Ya. Jadi ketika kita bertanya pada guru seperti itu, pasti guru akan memberikan jawaban, akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita hanya cuek saja, tidak pernah bertanya, maka karena itu kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini sudah benar ataupun salah, ataupun 100% benar atau 100% salah, ataupun 50-50 benar dan salah, seperti itu. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai murid harus bertanya seperti itu. Jika tidak demikian, apa perlunya kita mencari guru gitu? Ya? Harus serius dalam hal ini. Ya. Karena itu bertanya kepada guru. Kalau beliau tidak datang, kirim surat. Ya. Untuk memastikan posisi kita, kedudukan kita, tugas kita di dunia material ini. Karena kalau kita tidak melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai murid kepada guru, dan kita hanya melakukan hal-hal yang biasa saja ataupun di luar kewajiban kita, maka hasilnya ya biasa-biasa saja. Ya. Artinya bukan bakti yang kita lakukan. Kita melakukan mungkin karma mishra bakti, ataupun gyana mishra bakti, ataupun hanya karma dan gyana saja gitu. Ya, tidak ada bakti sama sekali. Ini yang harus kita pahami, harus kita pelajari dari hal ini. Ya. Apa itu karunia dalam arti yang sebenarnya? Ini dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Guru Kripa, the real fortune. Apa kemujuran kita yang sebenarnya? Ya. Di sini dijelaskan Guru Kripa, the real fortune. Karunia guru adalah kemujuran yang sesungguhnya. It is appropriate for the disciple to follow with determination, with determined faith, whatever instruction is given to him by Sri Guru Deva. Ini ucapan Srila Bhaktivinoda Thakur ini adalah sangat tepat, appropriate artinya sangat tepat untuk seorang murid untuk mengikuti, ya, dengan keyakinan with determined faith, artinya dengan keyakinan yang tanpa pernah menyimpan, artinya dengan keyakinan yang kokoh apapun perintah yang diberikan oleh Guru Dewa, oleh Guru Rohani. Jadi baru satu kalimat ini saja sudah penuh makna, ya. Artinya kita sebagai murid hendaknya dengan penuh keyakinan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Guru Dewa ataupun Guru Rohani. If the disciple fail to do so, and instead, due to the fault of having unnecessary hankering, accept instruction from various other people, he will not be capable to doing bhajan. Ya. Jika kita tidak mampu melakukan seperti dijelaskan dalam kalimat pertama ini, ya, jika seorang murid gagal melaksanakan demikian, melaksanakan perintah guru dengan penuh keyakinan, ya, tapi sebaliknya karena dia melakukan kesalahan due to the fault of having unnecessary hankering, ya, karena memiliki keinginan-keinginan yang tidak pantas dan menerima perintah-perintah dari berbagai orang yang tidak jelas, various people, he will not be capable to do bhajan. Maka dia tidak akan, ya, mampu memenuhi syarat ataupun tidak dapat melakukan bhajan dengan baik. Apa yang disebut dengan bhajan? Bhajan bukan hanya kirtan saja, japa juga bhajan, lakukan pelayanan, arati, apa dan semua kegiatan dalam Sri Krishna ini itu disebut bhajan. Ya. It appears that Sri Guru has given an order contrary to Shastra, then with a simple heart, disciple should openly express his doubt before Sri Guru Lotus feet. Tapi jika nampak, ya,
dilihat bahwa guru kerohanian memberikan perintah yang berbeda dari sastra, dari satu lainnya, ya. Maka dengan hati yang sederhana, murid itu dapat membuka hatinya, menyampaikan keraguan-raguannya di hadapan kaki Padma Sri Guru, so that he will be able to reconcile his understanding with the word of Shastra. Sehingga dengan demikian dia dapat merekonsiliasi ataupun memperbaiki, ya, kekeliruannya berdasarkan ucapan sastra. But that disciple who does not carry out the direction of Sri Guru Dewa, tapi seorang murid yang tidak mampu melaksanakan, ya, petunjuk dan perintah dari Sri Guru Dewa atau guru kerohaniannya with particular attention and determination, ya, dengan perhatian khusus dan keteguhan hati, cannot attain his mercy by any means, ya. Maka murid tidak akan pernah mencapai karunia guru dengan berbagai cara apapun, ya. Artinya jika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan karunia penuh dari guru, ya, maka kita sebagai murid harus melaksanakan perintah guru kerohanian kita, ya, dengan penuh perhatian dan dengan keteguhan hati yang mantap, seperti itu. Simply by his desire that Guru, who is the topmost of Bhagavatas, hanya berdasarkan keinginannya, ya, guru yang adalah seorang Maha Bhagavata can transmit potensi to the heart of the disciple. Maka guru dapat transmit, artinya memindahkan, memasukkan pengetahuan, ya, kekuatan rohaninya kepada dalam hati seorang murid, ya, and thus make him a topmost Bhagavata. Dan dengan cara demikian guru dapat menjadikan muridnya itu menjadi Bhagavata yang utama. Seperti Srila Bhaktisiddhanta Saraswati memberikan perintah pada Srila Prabhupada, karena Srila Prabhupada melaksanakan perintah Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dengan penuh perhatian and determination, dengan perhatian yang khusus dan keteguhan hati yang mantap, ya, maka beliau mencapai karunia Srila Bhaktisiddhanta sepenuhnya. Ya. Maka dengan cara demikian Srila Prabhupada mendapatkan karunia penuh dari Srila Bhaktisiddhanta, seperti itu, ya. Maka Srila Prabhupada juga menjadi topmost Bhagavata, ya, menjadi guru kerohanian yang utama yang dapat dipercaya. Naturally, though the incarnation to instill that potency in an unfit disciple does not arise in Sri Guru Dewa, ya. Sewajarnya, ya, walaupun ada kecenderungan dari guru untuk memberikan karunia pada muridnya, tetapi jika murid tidak memenuhi syarat, tidak menunjukkan sikap-sikap seperti yang disyaratkan di sini, maka guru tidak akan, ya, maka keinginan guru untuk berkarunia pada murid itu tidak akan muncul. That disciple who with great vigilance carries out the instruction of Sri Guru, tapi kepada murid tersebut yang dengan penuh rajin, yang sangat rajin, ya, ataupun vigilant artinya rajin, kan? Vigilant means always ready to carry out the order. Vigilant. Yeah. With great vigilance carries out the instruction of Sri Guru, soon become qualified to receive the real fortune. Ya, jadi seorang murid yang, seorang murid yang selalu dengan penuh kewaspadaan, ya, melaksanakan perintah-perintah guru kerohaniannya, maka segera dia akan memiliki kualifikasi menjadi
become qualified, menjadi memenuhi syarat, berkualifikasi untuk menerima karunia yang sebenarnya, real fortune, artinya kemujuran yang sesungguhnya. The mercy of his Guru Dewa, yaitu guru kripa, karunia dari guru kerohanian. Only then can he realize the true meaning of Guru Kripa. Hanya dengan cara demikian, kemudian seorang murid dapat menginsyafi apa itu Guru Kripa yang sebenarnya. Ya, tuh, ya. Lagi satu halaman aja ya, karena ini berkaitan dengan yang tadi. Self-satisfaction is achieved by serving Guru with natural affection. Kepuasan diri ataupun kebahagiaan pada diri kita akan dicapai dengan melayani Guru dengan kasih sayang yang wajar, yang natural affection, artinya kasih sayang yang natural, yang tidak dibuat-buat begitu ya. As long as Anartha remain in the disciple practice of bhajan, he should continue to move forward on the path of bhajan as instructed by Gurudeva, by prudently following the laws and prohibition of Shastra. Sepanjang Anartha masih ada di dalam hati para penyembahnya, maka sang murid tidak dapat melaksanakan bhajan dengan baik. Ya. Ketika dia melaksanakan bhajannya, maka murid itu hendaknya terus bertindak maju, melangkah maju, melaksanakan bhajannya sesuai dengan perintah dan ajaran Gurudev, ya. Dan secara hati-hati, ya, untuk tidak melanggar aturan ataupun larangan-larangan. Apa yang disebut larangan? Ya, tidak melanggar 4 prinsip, ikuti 4 prinsip dengan baik, tidak melanggar melakukan 10 kesalahan seperti itu. Ya, maka harus melaksanakan bhajan dengan penuh hati-hati untuk tidak melakukan kesalahan apapun. Ya. Dan juga mengikuti larangan-larangan dalam sastra. Umpamanya ekadasi, puasalah dengan baik, jangan makan biji-bijian dan sebagainya, ataupun jangan makan sesuatu yang menyebabkan kita puasa ekadasi kita gagal, seperti itu. Ya. When by the mercy of Sri Gurudeva, kemudian jika atas karunia Sri Gurudeva, one crosses the ocean of Anartha, kemudian murid itu mampu menyeberangi samudra Anartha ini. Anartha artinya keinginan-keinginan selain bakti, itu disebut Anartha. Karena artha artinya apa? Artha artinya kekayaan ya. Apa kekayaan yang sesungguhnya? Prema bakti adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Sedangkan kekayaan-kekayaan material apapun itu disebut Anartha. Itu bukan kekayaan kita yang sesungguhnya. Ya, kenapa demikian? Karena segala hak milik material di sini akan menyebabkan kita menjadi terikat dan menarik kita harus lahir lagi di dunia material. Ya. Sedangkan yang hal-hal yang bersifat spiritual, bakti, layanan dan sebagainya, itu akan mendorong kita untuk mengembangkan ketidakterikatan dan untuk semakin maju dalam pelayanan bakti. Ya. Ketika atas karunia Sri Gurudeva, orang dapat menyeberangi Anartha, artinya mencapai tingkat Anartha Nivriti, kemudian mencapai tingkatan Nista. Ya. Kemudian Nista artinya mulai mantap di dalam bakti dan tidak tergoyahkan oleh gangguan apapun, ya, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Ya, kalau dia semakin mantap dalam keadaan itu, dalam nista ini, kemudian dia mencapai tingkatan yang lebih maju lagi yang disebut ruci. Ya. Ruci artinya mulai merasakan manisnya karunia rohani ini.
yang disebut transcendental relation. Ya. Jadi japa kita mulai terasa enak, merasa berbahagia ketika kita berjapa. Dan ketika kita belum merasa japa, kita merasa gelisah, merasa kurang seperti itu. Ya, ketika belum kita mendengarkan kelas, kita merasa kurang. Selalu ingin mendengarkan lebih banyak lagi, ingin kirtan lebih banyak lagi, ingin japa lebih banyak lagi. Ya, artinya kita sudah merasakan, menikmati rasa rohani itu. Ya. Sri Guru must flows very forcefully. Maka karunia guru akan mengalir dengan lebih deras lagi. At that time, Sri Guru become very well of one's life. Maka ketika itu, ya, guru ataupun Sri Guru akan kita akan menjadikan bahwa guru itu adalah kekayaan kita satu-satunya. Ya, seperti nyawa dan hidup kita sendiri. Mamata, possessiveness for one's Guru Deva appears in the heart of the disciple. Rasa kepemilikan guru, kita merasa dekat guru kita, rasa memiliki guru itu, ya. Appears in the heart of the disciple, muncul dalam hati seorang murid, and gradually one attachment to bhajan increase. Jangan mulai menjadi semakin terikat kepada guru dan mulai, ya, bhajannya ataupun pelayanan baktinya, japanya semuanya semakin meningkat. Consequently, as mamata ripen and expand, ya. Dan sebagai konsekuensinya, ketika mamata ini, rasa kepemilikan dan rasa, ya, pengabdian ini semakin meningkat, semakin matang, ya, dan semakin berkembang, unprecedented service mood toward Guru Deva unfold. Maka rasa cinta bakti, keinginan untuk melayani guru lebih meningkat lagi, itu jelaskan. And with great prayer and attention, the disciple fully offers his life at the lotus of si guru. Ya. Dan kemudian setelah, ya, keinginan untuk melayani guru meningkat lebih besar lagi, ya, maka dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh perhatian, murid akan mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada kaki padma guru kerohanian. Ya. Paragraf berikutnya, while the disciple natural affection for Guru Deva has not arisen, sementara ataupun ketika, ya, cinta kasih dan kasih sayang seorang murid kepada guru belum muncul, ya, is imperative that he dedicated himself to Sri Guru Deva's service. Maka dia harus mendedikasi, murid itu harus belajar lebih banyak lagi untuk mendedikasikan dirinya untuk melayani Guru Deva, guru kerohanian. In this way, he will obtain mercy. Dengan cara seperti ini, juga dia akan mendapatkan karunia dari guru. To meticulously obey Sri Guru Deva's every order is his spiritual seva. Ya. Jadi jika dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh keseriusan melaksanakan perintah guru ataupun setiap perintah guru, ya, maka perintah itu adalah, ya, pelayanan utama dari sang murid. There are many people who do not exhibit any determination to follow the instruction of Guru Deva. Banyak sekali kita melihat di mana, ya, para penyembah tidak memiliki keteguhan hati yang mantap untuk melaksanakan perintah-perintah guru kerohanian, ya, atau Sri Guru Deva. Although they are seen to be quite busy in some way or another, walaupun nampaknya murid ataupun penyembah itu selalu kelihatan sibuk dengan cara yang lain, trying to massage his feet or bend him, ataupun dengan memijiti kaki padmanya ataupun mengipasi seperti itu. If the service are
performed with a natural inborn affection, tetapi jika pelayanan ini dilakukan dengan sikap yang wajar, ya, dengan cinta kasih yang muncul, ya, yang pantas, much benefit is derived, ya. Maka banyak keuntungan yang diperoleh jika kita dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati melayani guru, apakah hanya dengan mengipasi ataupun pelayanan pribadi seperti itu. Jika itu dilakukan dengan tulus dan tanpa ada niat untuk kepentingan diri sendiri seperti itu, maka itu juga memberikan keuntungan pada sang murid. Ya, dia akan juga menerima keuntungan. Or it is not possible to endear oneself to Gurudewa in that way. Ya. Karena tidak mungkin untuk disayangi oleh guru dengan cara seperti itu. Rather, by carrying out the order of Gurudewa, tapi sebaliknya hanya dengan melaksanakan perintah dari guru kerohanian, ya, great satisfaction is conferred upon disciple. Maka maka kepuasan yang sepenuhnya akan diberikan kepada murid. Certainly, though it is not inappropriate to mention his speech offend him, and the result of such service is that strength develop to follow the instruction of and with determination. Kalau kita mengembangkan keinginan yang tulus untuk melayani guru, mungkin mengipasi ataupun memijit kaki padmanya, ya, walaupun itu bukan cara yang utama untuk untuk menarik perhatian guru, tapi kalau itu juga dilakukan dengan penuh ikhlas tanpa motif apapun, maka pelayanan itu juga akan mengembangkan keinginan yang kuat untuk mengikuti perintah guru kerohanian dengan penuh dengan penuh ketekunan, penuh keteguhan. Ya, itu artinya. Karena itu ketika guru masih hadir di dunia ini secara fisik, ketika guru datang ke Tolai ini, ya, usahakan kita bisa dekat dengan guru, melayani kaki padma guru karena dengan cara demikian kita membangun hubungan pribadi kita dengan guru, sehingga ketika kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada guru, maka kita mudah untuk dapat melaksanakan perintah guru kerohanian kita. Ya. When we are become diligently, ya, doing service to guru without with love and affection, then will increase our faith to guru, and then we, by that faith, with strong faith and determination to guru, then become more easier to the disciple to follow the guru instruction. Yeah. What is the sole mean of obtain the real mercy? Ya, karena hanya dengan cara itulah, ya, untuk mengembangkan, untuk mengikuti perintah guru adalah, ya, satu-satunya cara untuk mendapatkan karunia guru dalam arti yang sebenarnya. Ultimately, shared satisfaction is only achieved when one performs such a service with natural affection. Akhirnya, ya, di sini disimpulkan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur, kepuasan sang diri dalam pelayanan bakti ini hanya bisa dicapai ketika seorang murid melaksanakan pelayanan baktinya kepada guru, pada Krishna dengan kasih sayang yang wajar, ya, with natural, ya, perform such a service with natural affection. Artinya dengan kasih sayang yang alamiah, yang wajar, bukan dibuat-buat ataupun bukan karena bermotif untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan wajar, tanpa disertai oleh keinginan-keinginan batin, maka pasti kita akan mendapatkan karunia dalam arti yang sebenarnya. Seperti itu.
Karena artinya kita tidak bisa menipu guru, kita tidak bisa menipu Krishna. Paling-paling kita hanya bisa menipu orang lain dan menipu diri kita. Ya. Karena itu guru jelaskan mempunyai dua hal, kripa dan wancana. Kalau kita melakukan pelayanan seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Saudara Bhaktivinoda Thakur di sini, melayani guru, walaupun melayani memijit kakinya ataupun mengipasi dan sebagainya, itu bukan cara yang terbaik untuk mendapatkan karunia guru. Tapi jika itu juga dilakukan dengan ketulusan dan dengan keikhlasan, ya, kita mengembangkan keyakinan, ya, yang lebih besar untuk bisa melaksanakan perintah guru. Ya, karena untuk mendapatkan karunia dalam arti sebenarnya adalah ketika kita mampu melaksanakan perintah guru rohani kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini kunci kita, ya, untuk kita mendapatkan karunia guru dalam arti yang sebenar. Ya. Oke, sampai di sini kita akhiri. Ini sudah jam 9:10 lewatan, ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oke, silakan. Ya. Bisa lebih dekat duduknya supaya lebih jelas yang dengar. Ya. Supaya nanti tidak memberikan jawaban yang salah nanti. Ya. Betul, betul kesimpulan saya betul. Ya. Apa kesimpulan Prabu ini saya? Ya. Di setiap makhluk hidup pernah ada dua. Ya. Atman dan Atman. Ya. Atman ini jelas. Betul. Jadi kita harus mengerti apa itu Atman dan Paramatman dengan jelas, ya. Ya. Enggak, Tuhan tidak pernah tidur. Ya. Kenapa Atma atau jiwa sebenarnya tidak pernah tidur dia? Ya. Tapi dijelaskan tidur di dalam badan ini karena dia tidak membangkitkan kesadarannya yang murni. Ya. 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 Jadi karena itu dengan proses bakti ini, dengan mengucapkan nama mantra Hare Krishna, supaya kita membangunkan roh yang tidur. Kalau dia sudah bangun, artinya dia menyadari kewajibannya. Apa kewajiban sang roh? Adalah melakukan pelayanan bakti. Ya. Nah, kenapa dijelaskan roh itu tidur? Karena kita mempersamakan diri dengan badan. Kita lupa dengan diri kita yang sebenarnya, gitu maksudnya. Memang saya lihat itu kamu sama kami kan tidur. Iya. Belum dia tentang spiritual. Iya, itu karena itu disebut, ya, dalam bahkan tidur yang lelap begitu. Ya, karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur menyanyikan lagu Jip jago, Gaura Chandra bole, Kota Nidra jao maya, Pisa cirakole. Ya. Jip jago. Jip artinya jiwa, jago artinya bangun. Jiwa, bangun. Ya, berapa lama kau akan tidur tidur lelap dalam pangkuan maya? Ya, kita sebenarnya dibuai oleh maya. Sayang tidur lelap. Ya. Ya. Dan karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu memanggil Gaura Chandra boleh, artinya Sri Chaitanya Mahaprabhu memanggil. Ya. Dan beliau mengatakan Maha Ausadi Maya Pisa Cirakole. Ya, aku sekarang datang
untuk membawakan obat yang manjur yang tidak pernah gagal. Ya. Obat apa yang beliau berikan untuk kita supaya bangun dari tidur? Karena itu beliau mengatakan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, kalau terus dipanggil itu akhirnya, boy, gua tengahin nih kata. Ya. Jadi, Dorang Mahaprabhu memanggil kita dengan maha mantra ini supaya kita sadar dari buayan maya. Kita tertidur dengan lelap di pangkuan maya ini, disayang-sayangi, tapi sengkawang kemplong ini maksudnya. Ya, karena maya begitu, kita disuruh menikmati, tapi selalu menikmati kita diberikan penderitaan. Karena tugas maya memang seperti itu, untuk mengukur roh-roh yang jatuh seperti kita ini, ya, supaya kita tidak keliru menganggap bahwa dunia materi ini adalah tempat untuk kita menikmati. Ini adalah tempat penderitaan, gitu. Ya. Oke, ya, kita harus. Srimad Bhagavatam Mahapurana Jai Jai Srila Prabhupada Jai Sri Gauranitai Ki Jai Sri Radha Kunja Bihari Ki Jai Jagannath Balaram Subhadra Ki Gauranitai Ki Jai. Saya masih ingat ketika Sri Padmara di sini, para penyebab bertanya, apa yang diberikan nama ashram ini? Terus beliau, ini bangunan ini kan belum ada, beliau melihat keliling, yang ada hutan, oh ini cocok namanya Radha Kunja Bihari. Karena Kunja itu artinya hutan-hutan kecil, semak-semak.